Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya, amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi nih dengan saya Tia Lestari. Di video kali ini kita akan membahas materi seleksi kompetensi dasar di CPNS 2021 ini dengan materi TKP, tes karakteristik pribadi. Ada hal baru loh teman-teman di TKP ini. Jika kalian ingin tahu, simak video ini sampai selesai ya. Terima kasih, keep on watching. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di materi ini kita akan membahas TKP lagi, yaitu tes karakteristik pribadi di soal SKD CPNS 2021. Ada sedikit update nih teman-teman tentang soal SKD 2021 ini. Yuk simak video ini ya. Oke, update-nya yaitu untuk passing grade CPNS 2021 bagi pelamar umum nih ya teman-teman, TWK 65, TIU 80, dan TKP 166. Ada apa ini teman-teman dengan TKP? Langsung loh, dari 126 ke 166. Jadi teman-teman ayo semangat, ayo kita dongkrak lagi belajar SKD-nya. Baik itu TWK, TIU maupun TKP. Nah ini terutama TKP nih teman-teman, passing grade-nya tinggi banget, tapi saya yakin teman-teman bisa. Semangat ya teman-teman. Nah di video ini kita akan berlatih soal supaya kita terbiasa mengerjakan soal yang TKP itu membuat kita bingung, membuat kita itu merasa kayak jawabannya kok sama semua ya, kok jawabannya kok mirip-mirip. Kalau menurutku yang bener ini loh. Nah, simak video saya yang sebelumnya teman-teman tentang pelayanan publik dan lain sebagainya, itu keywordnya apa aja, itu silahkan coba dicek lagi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya ya teman-teman. Yuk kita latihan soal. Soal seperti ini, saya sedang mengerjakan tugas membuat laporan yang harus selesai besok pagi. Sahabat saya tiba-tiba datang ke rumah ingin sekali berbagi cerita tentang masalahnya. Sikap saya adalah A. Meneruskan mengerjakan dan tidak mempedulikan kedatangan sahabat saya. B. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. C. Dengan berat hati tidak bisa mendengarkan keluh kesahnya. D. Mengerjakan laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. E. Menanggapi dan memberikan alternatif penyelesaian. Oke, jadi maksud dari soal nomor 1 ini tujuannya yaitu untuk mengetahui kepedulian atau tingkat kepedulian seseorang terhadap masalah orang lain dan bagaimana dia bersikap, lalu dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh orang lain tersebut. Kalau kita lihat dari opsi yang A ini, meneruskan mengerjakan dan tidak mempedulikan kedatangan sahabat saya, ini sepertinya tidak ya teman-teman. Ini jelas tidak, karena apa? Dia sama sekali tidak memedulikan. Berarti ini bertolak belakang dengan apa yang diminta tadi. Berarti ini salah. Kemudian untuk yang kedua, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Oke, ini kita save dulu karena ini tidak menunjukkan indikasi bahwa dia acuh. Kemudian yang C, dengan berat hati tidak bisa mendengarkan keluh kesah temannya tadi ya. Ini juga salah ya teman-teman, karena dia sama sekali tidak menunjukkan sikap empati atau simpati kepada temannya, kepada sahabatnya. Untuk yang poin D, mengerjakan laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya, berarti dia masih tetap mengerjakan tugasnya, tapi sesekali itu mendengarkan cerita temannya ini. Tapi dia lanjut lagi mengerjakan tugasnya, jadi disambi gitu loh. Berarti ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena apa? Dia tidak sepenuhnya simpati ke orang lain, dia hanya sambil lalu gitu loh, dan itu tidak sesuai dengan etika. Jadi dia tidak sopan ya kalau seperti itu. Kemudian untuk poin E, menanggapi dan memberikan alternatif penyelesaian. Oke, kita bandingkan dengan yang B tadi. Yang B itu benar, dia mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Berarti dia kan hanya mendengarkan, tidak memberikan solusi, tidak memberikan alternatif penyelesaiannya itu bagaimana. Sementara yang dimaksud soal nomor 1 tadi itu kan
untuk mengetahui tingkat kepedulian seseorang, bagaimana dia bersikap dan bagaimana dia itu bisa memberikan solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi oleh sahabatnya. Sehingga yang B ini kalau dipoinkan berarti poinnya itu 4 ya teman-teman. Sementara jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, yaitu menanggapi dan memberikan alternatif penyelesaian. Ini poinnya 5. Oke, jadi gitu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 1. 2. Di sini soalnya seperti ini ya. Kinerja karyawan di tempat bekerja menjadi tidak efektif sejak perusahaan mengalami krisis. Sebagai karyawan, saya akan bersikap seperti apa gitu ya maksudnya teman-teman. Nah, di sini opsinya yang disuguhkan di soal ini yang A adalah tetap bekerja sebagaimana ketentuan, B berusaha bertahan dan memperbaiki situasi, C menunggu solusi agar situasi membaik dan bekerja kembali, D memilih mengundurkan diri, E bertahan sambil melihat situasi. Nah, jadi maksud dari soal nomor 2 ini, teman-teman, dari segi penilaian dalam soal ini menunjukkan sikap atau tingkat keteraturan dan ketertiban seseorang. Jadi, kedisiplinan di sini sangat berpengaruh terhadap keteraturan dan ketertiban. Kita pilih yang menyangkut ini tuh disiplin dan tidak goyah gitu, sikapnya dan sebagainya itu tidak goyah. Kalau yang A ini ya teman-teman kita cek. Tetap bekerja sebagaimana ketentuan. Oke, ini kita save dulu. Kemudian yang B, berusaha bertahan dan memperbaiki situasi. Ini bagus ya teman-teman, kita save dulu nanti sebagai pertimbangan. Kemudian yang C, menunggu solusi agar situasi membaik dan bekerja kembali. Jadi dia hanya menunggu solusi, tapi dia tidak mau mencari solusi kan. Berarti ini kurang tepat. Kurang tepatnya di sini adalah dia itu hanya prosesnya tuh menunggu gitu loh. Agar situasinya itu membaik, kemudian dia bisa bekerja kembali. Kemudian memilih mengundurkan diri, ini jelas tidak ya teman-teman, ngapain harus mengundurkan diri gitu loh, ya kan. Kemudian bertahan sambil melihat situasi, ini juga dia tetap bertahan tapi melihat situasi, berarti dia tidak melakukan apa-apa kan, berarti ini juga kurang tepat. Oke, kita kembali ke opsi A dan B. Di sini tadi yang dari segi penilaian dari soal nomor 2 ini yaitu untuk menunjukkan tingkat keteraturan dan ketertiban, kedisiplinan seseorang. Sangat berpengaruh kan di sini, berarti A dan B ini yang paling mendekati ke arah sana. Kalau yang B tadi ya, berusaha bertahan dan memperbaiki situasi. Dia ini teman-teman, berusaha. Dia baru berusaha loh, ya kan? Tapi ya benar, berarti kan ada usaha gitu kan, berusaha bertahan. Tapi kalau yang A ini dia itu tetap bertahan teman-teman, jadi dia tetap bekerja sebagaimana ketentuan. Jadi dia tidak peduli mau itu mengalami krisis, mengalami situasi yang genting ataupun yang seperti apa, dia tetap bekerja sebagaimana ketentuan. Berarti dia sangat disiplin ya kan, berarti dia sangat patuh, sangat teratur dan tertib orangnya. Nah gitu, berarti opsi di sini yang paling menonjol adalah, yang paling mendekati adalah yang A. Jawaban dari nomor 2 ini adalah A, tetap bekerja sebagaimana ketentuan. Oke gitu teman-teman, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Nomor 3. Di kantor saya terjadi pergantian pimpinan. Sikap saya, jadi di kantor itu ada pergantian pimpinan. Kemudian kita tuh harus bersikap seperti apa gitu kan. Oke, yang A. Tidak peduli karena bukan urusan saya. B. Berusaha mengenal visi dan misi pimpinan baru. C. Tidak mau mengenal pimpinan baru, takut dianggap cari muka. Berarti ini sudah suudzon dulu, sudah berburuk sangka dulu. Yang D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. Kemudian yang E. Menganggap pergantian pimpinan adalah hal biasa. Maksud dari soal nomor 3 ini teman-teman, yaitu untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan keadaan di lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan pekerjaan. Yang maksud di sini adalah lingkungan pekerjaannya ya. Kemudian bagaimana dia itu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dan sikap mau menerimanya itu loh, mau menerima dengan keadaan yang baru.
Jadi sikap kita dalam beradaptasi terhadap suatu perubahan di tempat kerja kita, lalu bagaimana kita itu menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dan sikap mau menerima keadaan yang baru. Nah, kita lihat dari yang opsi A ini. Tidak peduli karena bukan urusan saya. Ini jahat banget ya teman-teman, orang dia bekerja di suatu perusahaan, di suatu instansi, masa dia tidak mau urusan gitu kan? Berarti ini salah ya teman-teman, ini jelas salah. Kemudian yang B, berusaha mengenal visi dan misi pimpinan baru. Oke, ini kita save dulu. Lalu C, tidak mau mengenal pimpinan baru, takut dianggap cari muka. Untuk yang opsi C ini juga salah teman-teman, karena apa? Berarti dia udah buruk sangka dulu dong, udah suuzon dulu nih, udah nggak mau dianggapnya tuh kalau dekat itu dianggap cari muka gitu kan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Terus yang D, berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. Oke, ini sebenarnya boleh teman-teman, tapi di sini adalah ada kata-kata mengenal pimpinan baru pribadi ya, maksudnya pribadi. Jadi secara pribadi gitu ya. Ini juga kurang tepat teman-teman. Kemudian menganggap pergantian pimpinan adalah hal yang biasa. Ini juga kurang tepat karena iya benar karena itu sudah hal yang biasa, tapi kan lalu gimana kalau kalau pergantian pimpinan itu memang sudah biasa lalu kita tuh harus bersikap bagaimana kan gitu ya. Nah, opsi yang paling tepat di sini adalah yang B. Berusaha mengenal visi dan misi pimpinan baru. Ini poinnya 5 teman-teman. Nah, berarti yang D ini tadi poinnya adalah 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Menghadapi rekan kerja yang senang sekali merendahkan orang lain, sombong, dan merasa bahwa dirinya paling benar, sikap saya bagaimana gitu kan? A. Memberitahu cara bersikap yang benar. B. Ikut menanggapi kesombongannya dengan kesombongan serupa. C. Harus mengambil hatinya. D. Menghindari berhubungan dengan rekan kerja tersebut. E. Berbicara seperlunya secara rasional. Oke, kita bahas dulu untuk yang soal nomor 4 ini. Maksud dari soal ini itu untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap lingkungan sekitar yang terkadang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Kemudian semakin baik kemampuan beradaptasi seseorang, itu akan berpengaruh pada kinerjanya. Mari kita lihat dulu untuk opsi yang A, memberitahu cara bersikap yang benar. Oke, ini berarti bentuk kepedulian kita kepada rekan kerja kita tadi ya. Meskipun dia itu senang sekali merendahkan orang lain, merasa dirinya itu yang paling benar, yang paling pintar, pokoknya yang paling jago dan sebagainya, sombong, nah gitu kan. Kemudian yang B, ikut menanggapi kesombongannya dengan kesombongan serupa. Nah ini apa bedanya teman-teman? Ini pasti salah. Ini sudah jelas salah. Jadi dia sombong, kita ikutan sombong. Ya sama aja kan, kita sama dia, ya kan? Kemudian yang C, harus mengambil hatinya. Mengambil hatinya buat apa, ya kan? Ya salah ya ini teman-teman. Terus yang D, menghindari berhubungan dengan rekan kerja tersebut. Nah, ini jangan sampai. Karena apa? Kalau ini terjadi, ini menimbulkan situasi kerja atau keadaan itu semakin rumit dan semakin sulit gitu loh. Jadi jangan malah menghindari untuk berbicara, ngobrol itu malah jangan. Kemudian yang E, berbicara seperlunya secara rasional. Berarti ya ini udah cocok aja. Ini sikapmu kayak gitu, terserah dan sebagainya itu. Ini juga kurang tepat teman-teman. Jadi opsi yang paling benar adalah memberitahu cara bersikap yang benar. Meskipun nanti ini kita bakalan lu sok ini sih, sok ini ya udah biarin aja. Yang penting kita sudah memberitahu dengan benar. Pastinya dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Nomor 5. Ketika saya melakukan kesalahan dengan orang terdekat saya akan bagaimana gitu kan, bersikap seperti apa? Yang A, tenang saja. B, menenangkan diri sambil memohon ampunan kepada Tuhan. C, meminta maaf dan menjelaskannya. D, meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. E, tidak peduli. Nah, teman-teman, ini unik sekali loh soalnya. Karena apa? Di poin C dan D ini coba teman-teman. Ini semuanya bagus loh. Nah, oke, kita simak penjelasannya ya. Jadi yang dimaksud
soal nomor 5 ini itu tujuannya untuk mengetahui tingkat integritas moral dan kejujuran seseorang dalam menghadapi masalah. Jadi ketika kita dihadapkan dalam suatu permasalahan, dalam masalah gitu, kita itu akan bersikap seperti apa kan? Moral kita, kejujuran kita, integritas kita itu dipertaruhkan loh. Nah, sekarang berarti ketika kita tuh melakukan kesalahan dengan orang terdekat kita, mungkin sahabat, mungkin teman atau rekan kerja, nah kita tuh harus bersikap seperti apa? Untuk yang A, tenang saja. Ini bukan ya teman-teman, ini salah opsinya. Karena apa? Masa iya kita melakukan kesalahan tapi tetap bersikap tenang-tenang saja, ya kan? Ini kan bertentangan berarti dengan integritas, kejujuran. Kemudian yang B, menenangkan diri sambil memohon ampunan kepada Tuhan. Oke, ini sebenarnya juga bagus. Kita udah tahu salah, terus kita mohon ampun kepada Tuhan. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena masih ada loh yang bisa dilakukan. Kemudian C, meminta maaf dan menjelaskannya. Oke, kita saving dulu. Kemudian D, meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Oke, kita save dulu. Kemudian yang E, tidak peduli. Ini juga jelas salah ya teman-teman. Masa iya sama sekali tidak peduli? Berarti dia udah salah, tapi dia tidak peduli. Jahat banget kan? Nah, kita lanjut untuk ke pembahasan yang C dan D. Kembali lagi, meminta maaf dan menjelaskannya untuk yang C. Dia minta maaf, udah menjelaskan, tapi kan masih ada kemungkinan dia ini mengulangi kesalahan yang sama atau dengan kesalahan yang lainnya. Berarti ini juga kurang tepat teman-teman, meskipun ini benar gitu kan, tapi kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ini poinnya 5 ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Banyak sekali kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Tetap semangat belajar dan berjuang. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.